Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila mengganggu aktivitasnya. Untuk kali ini saya akan mengadakan diseminasi pembahasan dari materi yang sedang saya tempuh di Pendidikan Guru Penggerak tentang budaya positif. Bagaimana sih kita membangun budaya positif di lingkungan sekolah? Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu budaya positif kira-kira yang seperti apa ya? Mungkin ada yang mau menyampaikan, monggo sebelum saya menyampaikan panjang lebar. Mungkin ada yang mau berpendapat, monggo. Dari tekstualnya saja, budaya positif mungkin apa? Pak Wahyu? Menurut Pak Wahyu budaya positif apa? Budaya yang kepada hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif, nggih. Oke. Mungkin bisa seperti itu, nggih. Kesimpulan awal, nggih. Apa sih sebenarnya ya? Kita dilatar belakangi bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu kita memberi tuntunan kepada segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, salah satu langkahnya untuk kita menuntun itu bagaimana dengan membangun budaya positif. Budaya positif itu dapat diciptakan melalui disiplin positif. Nah, disiplin positif ini dimulai dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti dengan membuat keyakinan kelas dapat membentuk karakter dan kebiasaan positif yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dengan budaya positif ini tujuannya untuk apa? Nanti dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, tujuannya tadi sedikit sudah saya sampaikan. Yang lainnya yaitu meningkatkan nilai kebajikan dalam pembelajaran. Murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian melatih murid untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian memunculkan kontrol diri pada murid, memunculkan motivasi intrinsik dari dalam si murid seperti itu. Kemudian melatih murid mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi intinya nanti budaya positif itu melatih anak-anak untuk berperilaku atau berkebiasaan yang positif, yang nanti ujungnya adalah menumbuhkan, membuat bahwa pembelajaran ini akan positif semuanya sehingga menyenangkan bagi anak dalam pembelajaran. Nah, di sini budaya positif di modul 1.4 yang saya pelajari itu ada beberapa hal yang kita pelajari dari konsep-konsep intinya budaya positif itu yang bagaimana sih? Pasti kan nanti bingung apa ya budaya positif, masih bingung ya Pak ya Bu ya. Nah, kita awali dari beberapa hal berikut ini, ada poin-poin penting yang akan kita sampaikan yaitu perubahan paradigma belajar. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia, diawali dari perubahan paradigma belajar. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu apa? Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Di sini itu dalam budaya positif ini di mana posisi para guru ini seperti itu.
kemudian segitiga restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, baru nanti yang terakhir adalah disiplin positif, atau bisa dari disiplin positif, kemudian dari perubahan paradigma belajar. Kalau yang di sini saya mengawali dari perubahan paradigma belajar dulu. Kok bisa ya berubah paradigma belajar, yang bagaimana yang berubah? Nah, ini bahwa perubahan paradigma pembelajaran itu pergeseran dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya, nanti kita akan jelaskan di belakang apa sih teori stimulus respon, kemudian apa sih teori kontrol. Nah, itu nanti ada penjelasannya. Nah, di sini teori kontrol itu intinya bahwa dari Dr. William Glasser itu meluruskan miskonsepsi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ternyata itu hanya sebuah ilusi, ya, ilusi saja. Terus kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif itu pasti efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi lagi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter murid. Nah, ilusi lagi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Seperti itu. Itu hanya ilusi ternyata. Nah, perubahan paradigma belajar yang awalnya berpusat pada guru beralih menjadi pembelajaran yang bersifat berpihak pada murid. Ini juga perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, sekarang kan sudah mulai digalakkan ya. Kita tidak teacher center, tapi adalah student center ya, seperti itu. Kemudian sehingga muncul juga pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Sehingga setiap murid nanti akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Nah, berikutnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Apa sih stimulus respon, apa sih teori kontrol? Nah, stimulus respon itu bahwa kebutuhan kita itu semuanya sama. Kalau di teori kontrol, realitanya kebutuhan kita itu ternyata berbeda. Kemudian ada lagi, semua orang melihat dari yang sama. Ya, kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Kemudian ada lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di stimulus respon, kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau stimulus respon, kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Rujukan gagal pasti nanti dipaksa. Nah, itu stimulus respon. Kalau yang teori kontrol, ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian untuk stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang, semuanya akan menang sesuai porsi-porsinya. Nah, berikutnya. Nah, ini dari budaya positif itu ada kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ternyata ada berapa Bapak Ibu di sini? Ada 4 atau 5? Ayo. Oh iya, masih konsentrasi ya Bu Ita ya? Ya. Ada apa saja? Mungkin bisa dibantu Pak Den? Bertahan hidup. Terus kemudian penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Salah ketik itu ya. Kemudian ada lagi kesenangan, ada kebebasan. Itu inti dari kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, yang itu nanti mempengaruhi kepada budaya positif. Kebutuhan dasar manusianya itu apa saja itu tadi. Nah, di sini apa sih disiplin positif? Tadi sempat disampaikan kalau budaya positif kebiasaan yang mengarah ke hal-hal yang positif. Nah, itu diawali dengan disiplin positif. Apa disiplin positif? Nah, di sini disiplin positif itu maksudnya adalah disiplin diri, bahwa belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kemudian nilai ini di dalam maksud adalah nilai kebajikan yang berlaku secara umum, secara universal. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan pada nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nanti ujungnya adalah bahwa setiap anak itu akan sesuai
sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia bahwa akan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berkarakter baik-baik itu. Nah, ini untuk yang teori motivasi. Motivasi ini nanti muncul adalah bagaimana yang tadi sempat muncul motivasi intrinsik ya. Orang kalau mempunyai motivasi dalam dirinya, maka dia akan bisa memunculkan disiplin positif tidak dari orang lain seperti itu. Nah, ini menurut Diane Gessen bahwa ternyata perilaku manusia itu punya 3 motivasi. Yang pertama, motivasi yang dari eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya bukan dari dirinya sendiri nih, dari orang lain, dari eksternal. Eksternal lagi apa? Mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang diimpikan adalah motivasi yang internal. Untuk mencapai tujuan dari budaya positif ini yang internal. Apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ini lebih kuat Bapak Ibu untuk motivasi internal, karena ini ujungnya nanti adalah kesadaran diri dari murid ini yang dimunculkan seperti itu. Nah, ini tadi motivasi perilaku manusia, kalau itu menurut teorinya, ini yang penjelasannya. Menghindari tidak nyaman itu apa? Murid melakukan disiplin diri karena merasa takut. Nah, itu yang eksternal. Kemudian yang mendapat imbalan, murid melakukan disiplin diri agar dapat imbalan atau penghargaan, puji sama guru, dikasih hadiah. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dari dalam diri yang dianggap nanti baik, dan tujuan dari disiplin ini yang di sini. Murid melakukan disiplin diri karena menyadari bahwa dia meyakini nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, nilai kebajikan umum yang diyakini oleh dirinya sendiri. Nah, ini poinnya di sini kita. Bagaimana sih posisi kontrol guru? Ya, biar kita tahu saya ini yang seperti apa ya. Saya juga ketika mempelajari seperti itu Bapak Ibu. Waduh, saya ini yang di mana ya posisi kontrol kita ini? Nah, apa saja Bu Ida? Mungkin bisa dibacakan posisi kontrol guru ini di dalam disiplin positif ini yang apa ya Bu Ida ya? Di sini mohon dibacakan mungkin. Posisi kontrol guru ada 5 itu. Salah satu. Teman. Ada yang menjadi teman, ya. Ada lagi Pak Wahyu, apa Pak Wahyu yang terlihat? Pemantau. Ada lagi Pak Denny? Manajer. Bu Anggi? Yang terlihat posisi kontrol guru? Pembuat rasa bersalah. Nah, ini ternyata ada levelnya Bapak Ibu. Kayak kita ada level 1, 2, 3 kalau beli makanan yang pedas itu ya. Kalau di sini posisi kontrol guru yang pertama itu, yang paling bawah itu penghukum. Ternyata penghukum, kemudian atasnya sedikit pembuat rasa bersalah, atasnya sedikit ada teman. Jadi ini urutannya, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan yang ideal adalah sebagai manajer. Seperti itu. Penghukum itu apa ya? Menghukum anak. Kalau dia bersalah langsung dihukum. Seperti itu. Rasa bersalah itu apa? Ya pokoknya dia membuat bahwa siswa itu selalu merasa bersalah. Ya. Nanti ada penjelasannya. Kemudian sebagai teman, cara mendisiplinkan anak dianggap sebagai teman biar akrab dan sebagainya. Kemudian pemantau itu intinya nanti itu ke arah mengacu pada aturan seperti itu. Aturan seperti ini berarti kamu melanggar yang mana? Nah, kalau manajer, nah itu bisa disampaikan bahwa di sini mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu siswa yang diminta sebagai kita posisi manajer, siswa juga sebagai posisi manajer, itu yang ideal. Solusinya seperti apa? Nanti ada contohnya. Kemudian posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kita kolaborasi istilahnya kalau manajer ya. Nah, ini contoh penerapan posisi kontrol. Kata-katanya seperti ini, penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri depan kelas. Seperti itu biasanya pakai tunjuk-tunjuk ya, seperti itu. Nah, kalau membuat rasa bersalah seperti ini, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa dengan kamu. Ini biasanya bahasanya malah lebih lembut tapi mengena di dalam.
kelihatannya pelan tapi pas gitu ya. Nah ini yang teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah seperti itu, lebih halus, tapi masih mungkin kurang ditaati mungkin ya biasanya sama murid. Nah ini yang paling tidak kita bisa memposisikan diri di sini, di dua ini yang paling ideal memang manajer atau setidaknya kita pemantau. Kalau pemantau itu kamu sudah melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Seperti itu. Nah kalau yang manajer kamu sudah tahu kan kesalahanmu. Nah kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita nggak yang mencari solusi Bapak Ibu guru. Jadi anak juga diminta solusinya apa seperti itu. Nah, berikutnya, nah ini tentang keyakinan kelas. Nah, dengan disiplin positif itu dimulai dari ini Bapak Ibu, dengan membuat keyakinan di lingkungan terkecil murid yaitu kelas. Keyakinan kelas apa ya bedanya dengan peraturan? Ternyata beda Bapak Ibu. Okay? Nah, keyakinan kelas itu apa? Alasan pemilihan keyakinan dibanding peraturan kelas. Nah ini adalah seseorang kan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi dia yakin bahwa itu tindakannya akan benar karena dia meyakini nilai-nilai yang dia yakini, yang dia percaya, daripada hanya untuk menjalankan serangkaian peraturan. Nah kalau peraturan tata tertib, peraturan kan harus tegas ya seperti itu. Kalau nggak dilakukan konsekuensinya harus dihukum. Nah kalau keyakinan kan beda seperti itu. Murid-murid demikian, mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut tidak tahu, apa tujuan utamanya tidak tahu, yang menjadi tidak tertarik, takut hanya sekedar untuk menaati aturan seperti itu. Itu kalau keyakinan kelas. Bedanya dengan peraturan. Nah ini keyakinan kelas itu bentuknya seperti apa sih Bu? Yang selama ini saya juga awalnya tahunya hanya peraturan sekolah, tata tertib kelas, ternyata beda Bapak Ibu. Ya, bagaimana keyakinan kelas itu lebih abstrak, lebih luas. Hanya diambil poin-poin penting yang bisa diambil ke nilai-nilai kebajikannya. Ya, nanti ada contohnya. Sifat abstrak tidak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan tidak boleh apa Bapak Ibu biasanya kalau tata tertib di kelas ya? Tidak boleh ramai di kelas. Nah, apalagi kalau peraturan sering menggunakan kata negatif masih muncul ya. Nah, jangan bergurau di dalam kelas. Ya, seperti itu. Itu. Nah, kalau keyakinan kelas nanti lebih simpel dan sangat simpel mungkin ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan kelas keyakinan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Jadi hanya 5, 6 gitu aja cukup, atau bahkan 5 saja tapi inti. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Biasanya ini di awal tahun pelajaran gitu Bapak Ibu. Meskipun anak-anak yang masih kelas 1, 2 ini bisa diajak. Nanti kita bagian yang meluruskan kalimatnya, misalnya seperti itu. Apalagi kelas 5, 6 sangat bisa sekali untuk diterapkan. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misal, semester 1 seperti ini kok kurang efektif ya, berarti semester 2 bisa dirubah, bisa sekali. Sangat-sangat bisa. Kemudian berikutnya, nah ini Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas. Misalnya kira-kira apa ya? Ada banyak ya contoh keyakinan kelas, ada bertanggung jawab, disiplin, kesopanan, kebersihan, mandiri, menghormati atau menghargai. Dari satu keyakinan kelas ini bisa di breakdown ke banyak peraturan yang lebih rinci. Contoh disiplin misal, mungkin bisa mencontohkan peraturan kelas yang nanti ujungnya ke disiplin. Monggo Bapak Ibu yang disiplin mungkin yang disiplin atau yang lain monggo yang mau raise hand. Wajib piket. Nah, semua siswa wajib piket gitu ya. Berarti masuk di mana Bapak? Disiplin ya. Ya, bisa kebersihan, bisa disiplin. Ya. Misalnya piket kelas sesuai jadwal. Nah, itu ya Pak ya. Ya.
piket kelas sesuai jadwal, itu sudah positif, sudah bagus ya, itu bisa masuk di kebersihan dan di disiplin seperti itu. Berarti kalau tidak boleh ramai ya, tidak boleh ramai itu positifnya apa ya Bapak Ibu ya? Positif dulu terus kemudian diarahkan ke sini. Tidak boleh ramai di kelas itu berarti apa ya? Positifkan dulu coba dari kalimat tidak boleh ramai. Buat kata-kata positif apa ya? Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Nah, dengan tertib mungkin bisa ditambah di sini Bapak Ibu. Kira-kira nilai kebajikan apa yang belum muncul dari mengikuti pembelajaran dengan tertib? Ketertiban bisa masuk nggih? Ketertiban bisa. Kalau selain itu bisa masuk di mana lagi? Menghargai, menghormati bisa? Bisa. Makanya ini lebih luas Bapak Ibu, keyakinan kelas itu. Ini mungkin bisa diterapkan di kelas atas 5, 6. Nah, mungkin kelas 1, 2 aturannya, keyakinan kelasnya lebih dibuat yang simple dengan kalimat yang positif. Mungkin ini diperpanjang sedikit bisa seperti itu. Mungkin kalau seperti ini nggak ngerti ya kelas 1, 2. Tapi pakailah kalimat positif yang bisa mengarah ke keyakinan kelas ini. Seperti itu. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau posisi kita sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Kalau konsep disiplin yang seperti ini yang dimaksud yang gagal. Hukuman. Apa kalau hukuman berarti? Menyakitkan, tidak nyaman, memaksa. Murid pasti itu akan menyembunyikan kesalahannya, kan dia takut untuk dimarahin kan? Takut dihukum akhirnya menyembunyikan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Rendah diri itu beda dengan rendah hati ya. Kalau rendah diri artinya apa Bapak Ibu? Minder, tidak percaya diri. Penghargaan, ternyata memberikan penghargaan berupa benda terutama gitu. Ini yang dimaksud adalah memberikan benda. Nanti misalnya Andi, kamu karena juara 1 saya beri ini piala, atau saya beri karena bisa dapat 100 ya mos gratis Logitech, harganya mahal nih misalnya. Ya, ternyata mohon maaf Bapak Ibu, itu tidak efektif. Ya, tidak efektif karena apa? Bisa merusak hubungan, iri antar teman. Saya juga mau Bu seperti itu. Nah, akhirnya terjadi iri dengki dengan sesama teman. Mematikan kreativitas. Hanya pengen dapat mos yang harganya mahal. Yang penting saya menghalalkan segala cara biar dapat penghargaan itu. Oke, Bapak Ibu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ternyata ini yang maksudnya penghargaan yang benda, kebendaan istilahnya. Nah, nanti yang seperti apa Bu yang harus dilakukan? Saya juga sempat bertanya, loh kalau penghargaan tidak boleh diberikan karena misalnya merampas hak menghargai dirinya juga. Kenapa kok menghargai dirinya kok dirampas? Karena dia tidak menghargai kemampuan dirinya maksudnya. Hanya pengen dapat hadiah. Ya seperti apa? Saya sempat tanyakan juga ke fasilitator dan instruktur saat itu. Nah, ternyata penghargaannya yang dianjurkan adalah hanya berupa perkataan yang tidak kebendaan. Apresiasi tapi berbentuk pujian. Ya, kalau benda itu sangat berpengaruh ya ternyata kepada murid. Nah, ini yang gagal. Kalau gagal ya. Kalau sukses bagaimana? Ini ada istilahnya konsekuensi dan restitusi yang tadi. Kalau kita posisinya sebagai pemantau, ini gandengannya dengan konsekuensi. Kalau kita berposisi sebagai manajer, gandengannya adalah restitusi. Okay. Nah, konsekuensi apa? Ini bisa disiplin positifnya itu penguatannya jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Yaitu tadi yang saya sampaikan, teori stimulus respon yang berlaku. Kemudian murid menghormati peraturan. Konsekuensinya kalau nggak teratur seperti ini. Kemudian kehilangan waktu untuk merenung. Pokoknya harus taat aturan. Kalau nggak taat aturan, kena hukuman dan sebagainya. Nah, berikutnya restitusi. Kalau kita berposisi manajer, akhirnya apa? Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pemecahan masalah jangka panjang. Karena siswa sendiri yang menemukan solusinya bersama dengan guru pastinya ya, dengan
arahan guru. Kemudian murid menghormati diri dan orang lain karena dia sudah sadar akan kesalahannya. Kemudian teori kontrol ini yang penting di sini juga, kontrol diri. Kita poinnya ada di kontrol diri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini konsep disiplin ini yang dimaksud pendekatan restitusi ini yang ideal tadi itu ya. Kalau kita manajer pasti nanti arahnya ke restitusi. Oke. Restitusi apa itu? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti dia disadarkan akan kesalahan perilakunya, tapi melalui kesadaran dirinya sendiri sehingga bisa kembali ke kelompoknya itu bisa ya seperti awal. Tidak ketika dia merasa bersalah kan, orang kalau merasa bersalah kan mesti kayak menarik diri kan, ada saat dia menarik diri dari kelompoknya ya kan. Nah kalau dia dengan restitusi dia enjoy seperti itu. Nah restitusi ini juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi atas masalah, membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan juga kepada orang lain. Nah, ciri-cirinya apa? Ini, restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu untuk diperbaiki istilahnya ya, dibuat untuk belajar istilahnya dari kesalahan itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau kamu maunya seperti apa? Nanti ada kalimat-kalimat restitusi yang dicontohkan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, istilahnya kayak refleksi diri ya, seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kebutuhan dasar manusia apa yang mendasari dia berlaku seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu menguatkan, fokusnya pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, yaitu tadi yang sempat saya sampaikan bahwa tidak akan menarik diri secara terus-menerus. Dia akan bisa bergaul kembali dengan teman-temannya. Nah, ini runtutannya bagaimana sih cara menyelesaikan masalah pada murid kalau menggunakan restitusi ini? Ada namanya segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi apa? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Misalnya, mengubah identitas anak dari orang yang gagal untuk menjadi yang sukses. Kalau validasi tindakan, semua perilaku itu yang dilakukan tidak serta-merta kita buat, oh salah seperti itu. Tapi dia punya alasan. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid dihubungkan dengan keyakinan terhadap nilai yang dipercaya tadi apa. Kalau yang pertama tadi, misalnya anak merasa bersalah, itu kita gunakan menstabilkan identitas itu seperti ini. Saya bacakan, dia mungkin tidak terlihat dari belakang. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi itu hal yang wajar. Jadi anak itu ditenangkan istilahnya, gitu. Menstabilkan identitasnya dia itu bukan sebagai murid yang bersalah, ya. Dia distabilkan identitasnya itu bahwa ditenangkan. Misalnya sedang anak melakukan kesalahan, ayo ke sini dulu, ayo duduk bersama ibu di sini. Tadi udah istirahat belum? Ditanyakan intinya, dia tidak merasa dia bersalah seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini itu atas yang kamu perbuat tadi seperti itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tadi kok musili temannya katanya, itu mau apa sih, yang kamu inginkan apa? Ditanyain kebutuhannya anak, kebutuhan dasarnya anak itu apa? Pengen penghargaan kah? Pengen ini, pengen itu, tadi kebutuhan dasar manusia ya? Atau pengen menguasai jadi ketua kelas seperti itu sehingga dia dominan sekali mengganggu temannya misalnya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Kamu ini ingin menjadi orang yang seperti apa ya kira-kira? Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dari yang kamu lakukan itu kira-kira sesuai nggak ya dengan keyakinan kelas yang kita sepakati seperti itu. Jadi akhirnya murid itu berpikir, oh iya seperti itu, oh iya ya, saya melakukan ini mungkin keyakinan yang saya buat bersama dengan guru ada yang tidak saya yakini
sehingga saya harus bagaimana. Nah, itu siswa yang diminta untuk memberikan. Nah, ini misalnya contoh, memberikan solusinya. Perbedaan contoh kasus murid yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman gimana? Guru menghukum hormat bendera 10 menit gara-gara nggak kerjakan PR. Nggak nyambung kadang ya hukumannya dengan dia mengerjakan PR apa dengan hukuman itu. Guru marah dan menjadi murid menjadi takut kalau hukuman. Nah, kalau konsekuensi agak lebih setingkat di atasnya lebih baik. Apa? Guru memberikan konsekuensi karena kamu tidak mengerjakan PR, ya sudah, nanti istirahat kamu kerjakan ya. Atau biasanya kan konsekuensinya PR-nya ditambahin ya, seperti itu. Ya, kemudian konsekuensinya juga kalau ada murid yang ini tidak mengerjakan PR, kalau di level konsekuensi gurunya tegas dan murid menaati aturan. Nah, kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas apa yang tidak diyakini, tidak dilakukan. Guru membantu murid menyelesaikan masalah. Kalau seperti ini, kira-kira punya solusi apa ya? Kalau PR-nya nggak dikerjakan seperti ini, bagaimana ya kira-kira? Apa yang kamu rasakan? Kemudian kalau kamu sendiri kira-kira kalau nggak mengerjakan PR ini, bagaimana ya solusinya? Seperti itu. Intinya minta pertimbangan kepada siswa untuk memutuskan masalah itu. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain, seperti itu. Gurunya terbuka, silakan coba sih. Intinya kolaborasi ya, intinya dengan murid, antara murid dan guru untuk menyelesaikan permasalahan. Memang sulit Bapak Ibu, karena ini merubah budaya kita yang posisi 5 kontrol tadi agak susah. Saya juga masih belajar ini dari yang penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kadang teman itu kalau teman ya sering diremehkan ya. Ayo Arek, ayo dikerjakan yuk. Nanti Bu Yanti ditegur nih sama kepala sekolah, ayolah kerjasama dong sama Bu Yanti misalnya, seperti itu. Teman kadang akhirnya diremehkan. Kalau pembuat rasa bersalah nanti anaknya minder. Kalau pemantau agak lebih baik sih, karena dia memberikan konsekuensi. Kalau bersalah seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Kalau manajer ini agak susah memang, karena kita harus super sabar untuk menghadapi anak-anak yang di masa-masa perkembangannya yang SD ya, dari kelas 1 sampai 6 kita lama sekali bersama anak-anak itu. Perkembangannya sangat dahsyat. Nah, ini contoh restitusi yang pernah saya lakukan. Kurang jelas ya Bapak Ibu suaranya. Sudah saya sampaikan saja, ini ada laporan anak bahwa salah satu siswa saya ketika PTS kemarin, penilaian tengah semester, harusnya kalau kewajibannya siswa itu belajar nggih Bapak Ibu, kewajibannya murid belajar, ternyata dia main game seharian, tidak belajar sama sekali. Nah, kemudian ini saya, karena dia lapor, ini benar-benar kejadian Bapak Ibu, yang saya lakukan ini real, langsung saya praktekkan ya, bagaimana saya belajar untuk merestitusi, seperti itu. Suaranya enggak berubah. Ini saya percepat saja nih Bapak Ibu. Nah, ini saya panggil anaknya di sini. Kemudian saya tanyain, ternyata kenapa sih dia terobsesi sebagai gamers? Sebagai gamers, ya, seorang anak ini gamer dan YouTuber. Kenapa? Motivasinya dia pengen kaya, pengen dapat uang banyak dengan cara yang cepat ya, istilahnya seperti itu. Tapi ya lama sebenarnya kalau jadi game, jadi YouTuber. Ya saya tanyakan, pengennya jadi apa sih? Kok nge-game terus seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu tuh menyalahi aturan keyakinan kelas apa ya, saya tanya seperti itu. Ternyata dia, oh iya Bu, saya berarti tidak disiplin, seperti itu. Oh iya, bagus. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan ya? Saya akan mengurangi bermain game. Mungkin game menjadi motivasi saya untuk belajar lebih baik. Ternyata di dalam games itu dia juga belajar sikap Bapak Ibu.
pengen apa namanya, saya arahkan juga, apakah pemain gamers ya istilahnya, gamer itu apa namanya, tidak butuh keterampilan untuk kreatif, kemudian disiplin kan. Kalau dia bertarung dengan orang kan butuh strategi, butuh kreativitas, kemudian taat aturan nggak sih, kan game kan ada permainannya ya, ada aturannya kalau bermain game kan, seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak hubungannya dengan kebiasaan di sekolah yang pernah kita sepakati bersama? Ada Bu, kira-kira berarti kalau belajar di sekolah ada nggak hubungannya nanti untuk bisa menjadi gamers yang baik? Ada Bu, seperti itu ya, ternyata bisa mengambil sikap-sikap yang baik dari seorang gamers. Siapa tahu nanti dia bisa termotivasi untuk menjadi gamers tapi yang sukses seperti itu ya. Ini saya tanyakan ke anaknya langsung, saya baru tahu kalau dia itu oh seperti itu ya, game ya. Kita tidak membatasi karena kebutuhan dasarnya dia ingin menghargai dirinya untuk bermain game itu ya. Ini contohnya, maaf karena suaranya mungkin tidak jelas. Akhirnya dia tersadar akan kesalahan yang dia lakukan dan bisa memperbaiki apa namanya, tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan yang disepakati kita bersama di kelas, seperti itu. Nah, kesimpulannya, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, yaitu tadi kita merefleksikan juga kan, posisi saya sebagai yang mana dalam disiplin positif ini. Kita harus refleksi dulu baru bisa merestitusi orang lain, seperti itu. Bagaimana posisi dirinya sebagai among atau guru itu kan tanda kutip adalah orang yang among atau menuntun ya siswanya. Diharapkan guru nanti bisa posisinya adalah sebagai manajer yang dapat menuntun, atau among tadi itu menuntun murid menjadi insan yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya. Itu. Nah, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan budaya positif. Mungkin ada yang mau disampaikan atau sedikit pertanyaan, monggo, yang masih mengganjal, atau sekedar tanggapan saja terhadap apa yang saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu. Monggo raise hand. Monggo Pak Den. Pak Denny mungkin mau menyampaikan. Monggo. Ya, mungkin untuk pertanyaan sih untuk Tanggapan ya. ya untuk lebih kita semua sebagai guru untuk belajar lebih memahamikan lagi tentang proses restitusi gitu. Memahamkan lagi Ya, untuk memahamikan lagi bagaimana caranya supaya agar semua guru di suatu lembaga ini untuk bisa menerapkan atau menjalankan program restitusi tadi. Program restitusi, Ya. biar tidak ketika kita melayani murid itu bisa dengan sepenuh hati berpihak kepada murid ya Bapak ya, Ya. terutama seperti itu. Biar apa? Tujuan belajar menurut Ki Hajar Dewantoro bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Semoga dengan paradigma yang baru ini, dengan wawasan kita yang baru ini tentang budaya positif, semoga kita bisa menjadi sosok guru yang bisa diharapkan menjadi tauladan yang baik buat murid semuanya, dan bisa menghantarkan murid menjadi manusia yang manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kemudian intinya yang menghantarkan anak ini menuju keselamatan yang setinggi-tingginya, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang merdeka. Sekarang bukan zamannya ya membuat anak itu terkekang. Sekarang zamannya merdeka. Kurikulumnya juga sekarang kurikulum merdeka. Ya, meskipun dengan konsekuensi yang lain-lainnya, kita masih tahap ya Bapak Ibu menuju ke tahap yang seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi saya mohon maaf dengan apa yang saya sampaikan, mungkin ada sesuatu yang kurang tepat, kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Oke, sudah selesai. Anak-anak, kalian nanti sudah membuat tata kelas. Ya, apa saja tadi bunyinya salah satunya? Memilih, bersiap soal dan menyambut, ada mempelajari saat bertanya, membuat buku sesuai jadwal, masuk kelas kelas, memilih mata dua kelas, memilih memperhatikan menjaga dukungan, pelaksanaan tiga kelas, memakai atribut seragam lengkap dan berarti meminta izin saat keluar kelas. Nah, kemudian kita menemukan nilai-nilai bajingannya ada disiplin, kebersihan, kebersihan dan tanggung jawab, kesopanan, kebersihan, disiplin, kesopanan. Nah, dari sekian banyak kira-kira nilai-nilainya apa ya? Tadi kita simpulkan. Yang pertama ada kesopanan. Tadi kita hanya ada beberapa keyakinan kelas. Kesopanan yang pertama, yang kedua disiplin. Oke, pintar sekali. Selanjutnya yang ketiga kebersihan. Terus ada lagi tanggung jawab. Ada lagi kira-kira yang belum dia tulis. Kesopanan, disiplin, atau kedisiplinan ya? Kesopanan, kedisiplinan ya? Kedisiplinan aja. Nah, kedisiplinan aja. Oke. Kesopanan, disiplin, kebersihan, tanggung jawab. Ada lagi? Ada? Ada cukup ya berarti dari kata kata yang sekian itu kan hampir sama-sama. Karena kalau diambil dari kebersihannya sudah jadi yang paling simpel tapi akan lebih luas. Ya, di pelaksanaannya lebih sempit, di yang biru luas. Istirahat semuanya ya. Apa Dimas? Mau menyampaikan informasi Apa? tentang agama. Penting ya ini ya berarti ya. Mulai. Boleh ditutup pintunya. Gimana? Apa? Ini ada awan yang kemarin itu lagi terus Om. Jadi saya akan belajar. Ya ini kejadiannya sepulang sekolah ya. Ya, Untuk persiapan ulangan. ulangan ya ujian. Ujian. Ujian apa? Penilaian tengah semester ya? Iya. Oh, yang kemarin itu. Oke, Iya. oke. Terus kejadiannya gimana? Kejadian itu habis maghrib saya ajak ada mau print terus adanya nggak mau malah bikin rumahnya harga itu. Oke. Sampai lama. Iya sampai malam. Sampai malam. Kok tahu sampai malam? Ya soalnya saya harus ngeprint itu jam 8-9 bu. Karena antri di printingannya terus saya pulang masih ada kan. Masih ada, Mang. Masih ada di situ Iya. anaknya. Oke, oke. Udah, terima kasih ya. Iya. Kamu mau istirahat ya? Masih istirahat kan? Iya, ya. Sudah panggilkan Adam ya. Iya. Iya, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, salam. Adam. Ini buat yang Oh ya, makasih ya. Yang lain boleh keluar dulu ya, Nana ya. Terima kasih. Adam, sudah istirahat? Duduk dulu di sini, Dam. Adam, udah makan belum? Udah kenyang ya? Sehat? Sehat. Dam, kemarin kan jadwalnya penilaian tengah semester itu PTS itu ulangan ya, Dam ya. Adam kan harusnya tugasnya sebagai siswa belajar. Iya. Kira-kira Adam ini ketika di rumah belajar apa enggak ya? Oh enggak. Masya Allah. Kenapa enggak belajar, Dam? Kenapa ya? Main game terus. Suka ya main game ya? Kenapa sih suka banget sama game? Adam pengen jadi orang yang seperti apa kan? Kan suka game pasti punya impian ya. Adam pengen jadi orang yang seperti apa? Jago apa? Jago main game. Jago main game. Terus kalau jago main game, kenapa ya kok punya impian jago main game? Ada sesuatu yang pengen dicapai oleh Adam? Terinspirasi oleh siapa gitu? Pak Budi. Oh, Bang Budi. Saya kira Pak Budi. Bang Budi ternyata ya. Bang Budi itu gamers ya. Gimana mainnya bagus? Mainnya bagus sehingga terinspirasi kamu ya. Nah, kalau seperti itu, nah Bang Budi jadi gamers terkenal, punya YouTube juga katanya ya. Sering lihat YouTube-nya.
Nah, kalau waktunya pelajaran, waktunya ulangan, tugasnya siswa itu belajar, ya dan ya. Kira-kira kalau belajarnya, apa namanya mainnya terus menerus, nggak belajar, ada aturan yang apa namanya keyakinan kelas yang tidak dipatuhi apa gimana sama Adam? Ada yang tidak dilakukan oleh Adam berarti kalau main terus itu ada apa? Mengerjakan tugas ya, mengerjakan PR sehingga ketika itu apa namanya main game terus berarti PR-nya tidak terkerjakan ya seperti itu. Nah, mungkin ada apa namanya punya impian ya sudah saya ingin jadi sukses kayak Bang Budi aja, sekolahnya nggak usah yang benar gitu ya, atau gimana menurut Anda? Tetap sekolah, berarti sekolah menurut Adam ada manfaatnya nggak sih untuk menjadi gamer apa? Yang bisa dipelajari dari sekolah untuk menjadi gamers? Belajar apa ya? Pemain game itu punya sikap apa sih yang kamu suka dari pemain game? Baik, terus kalau main game itu kan mesti tarung bukan? Kalau kalah gimana? Harusnya sebagai pemain game yang baik, kalau kalah gimana? Sabar, pantang menyerah enggak? Iya ya, pantang menyerah ya. Kita kira-kira main game itu ada aturannya enggak? Ada. Berarti belajar aturan enggak sih kalau main game? Iya, kira-kira ada. Kalau terinspirasi sama Bang Budi ya, Bang Budi, kira-kira bisa nggak belajar dari sikapnya Bang Budi yang baik, pantang menyerah, terus apa namanya disiplin ya, disiplin taat aturan. Kira-kira bisa nggak ya nyontoh sikapnya Bang Budi? Terus sebagai siswa, kira-kira bisa nggak itu diterapkan di sekolah kayak gitu? Bisa ya. Maunya Adam nanti kalau seperti ini terus, main game terus diimbangi dengan sikap-sikap yang baik seperti Bang Budi tadi, kira-kira Adam bisa sukses kayak Bang Budi nggak? Bisa. Kira-kira Adam mau ke depannya kalau ini tadi main game terus nggak belajar, Adam itu kan tadi salah katanya ya, tidak menyalahi keyakinan kelas ini. Yang mau diperbaiki apa? Belajar. Selain belajar apa lagi? Belajar sikap. Sikap apa tadi yang dipelajari? Kebaikan. Main game jangan putus asa itu pantang menyerah. Terus apa lagi? Game kan ada aturannya lagi apa?